Nah, kebetulan memang dalam topik kami ini kami mengangkat tentang tahapan pendaftaran pasangan calon pilkada di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan studi kasus pilkada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, para peserta semuanya, Bapak-Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui memang bahwa kualitas pemilu sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal pihak KPU yang bisa disebut sebagai kelembagaan, kemudian juga regulasi, dan juga sampai pelaksanaan teknis di lapangan. Nah, dan kedua adalah aspek eksternal, yang mana ini juga sangat mempengaruhi baik atau buruknya sebuah kualitas pemilu. Nah, di masa pandemi di Pilkada 2020 ini memang aspek eksternal yang sangat kuat adalah COVID-19 ya. Ini sangat mempengaruhi seluruh struktur penyelenggaraan pemilu. Nah, karena dua faktor tersebut kami mencoba melihat bagaimana proses penyelenggaraannya dalam hal yang lebih sempit, ya ini tahapan pendaftaran calon. Memang sebagian orang tidak melihat ini hanya aspek kecil karena cuma 3 hari, tetapi 3 hari ini sangat menentukan dan juga sangat banyak dinamika di dalamnya. Nah, itu alasan kenapa kami mengambil tahapan. Dan untuk lokasi sendiri kami fokus di Kabupaten Karo. Kenapa Kabupaten Karo? Memang ada beberapa alasan. Pertama, dalam beberapa kasus kami melihat di media maupun di website, beberapa website resmi di kabupaten maupun di media sosial, kami menemukan ada fenomena pelanggaran protokol kesehatan. Kalau di PKPU nomor 6 2020 kan disebutkan bahwa para kandidat ketika mendaftar ada syarat-syarat tertentu, baik itu dalam syarat kesehatan maupun penjagaan protokol kesehatan. Tetapi itu terjadi pelanggaran di Kabupaten Karo. Kami melihat dokumentasi atas kejadian tersebut. Kemudian kasus di Kabupaten Karo ini juga menjadi menarik, bahkan menjadi pembahasan di DPR. Kami juga menemukan informasi bahwa ada kasus Karo ini yang di pelanggaran tersebut menjadi salah satu indikator ketika atau menjadi salah satu aspek perhatian para pengambil keputusan ketika ada revisi PKPU nomor 6 2020. Dan fenomena menarik yang terakhirnya adalah kami melihat memang tidak ada sanksi. Mestinya ada satu kebijakan terhadap para pelanggar tersebut. Tapi kami tidak melihat itu. Pertanyaan pertama kami, ini kenapa? Ini kenapa bisa terjadi? Nah, inilah menjadi alasan kami mengambil penelitian ini. Dan di Karo sendiri kan seperti kita ketahui ada 5 pasangan calon yang mendaftar ya, pada tanggal 4 sampai 6 September tersebut ada 6 calon ada 5 calon mendaftar. Ini nama-namanya ada di sini ada 4 yang melalui partai politik, pasangan nomor 1, nomor 3, pasangan nomor 4, dan pasangan nomor 5. Sedangkan pasangan nomor 2 ini calon independen. Nah, pertanyaan penelitian kami berdasarkan argumentasi tersebut, kami mencoba melihat bagaimana sebenarnya langkah-langkah KPU Karo maupun Bawaslu Karo, para penyelenggara ini mengantisipasi pengamanan atau penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, khususnya di tahapan pilkada. Karena fenomena yang terjadi sebelum itu membuktikan ada yang tidak sesuai, ada pelanggaran. Itu yang menjadi alasan kami dan menjadi pertanyaan penelitian kami. Bagaimana langkah-langkahnya? Dan kemudian bagaimana sanksinya? Nah, untuk ini lokasi Kabupaten Karo, dan untuk pengumpulan data sendiri, karena memang di situasi COVID kami tidak bisa melakukan observasi ke lapangan, jadi data primer kami itu melakukan wawancara ada anggota KPU Kabupaten Karo Pak Lukmin Ginting, ada anggota Bawaslu Pak Abraham Tarigan, kemudian ada ketua tim sukses salah satu pasangan calon, ini pasangan calon nomor 2, kemudian juga ada akademisi ilmu politik Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, dan juga KIPP, Komisi Pemantau Pemilu di Sumatera Utara.
Nah, sedangkan data sekundernya kami coba menganalisa menggunakan media sosial dan website dan juga dokumen-dokumen lain. Nah, ini sekilas profil calon yang menjadi sebenarnya profil calon ini juga berefek terhadap dinamika politik di Kabupaten Karo, termasuk pada saat pendaftaran sendiri. Karena misalnya ada beberapa partai pengusung, ada kandidat yang diusung sama partai dan ada dinamika yang terjadi ketika ada kendala pada saat pendaftaran. Nah, penelitian kami ini bersama teman-teman ada menemukan dua temuan utama, yakni pertama temuan pelanggaran di pandemi COVID-19 pada saat pendaftaran, kemudian temuan mengenai proses pendaftaran itu sendiri. Nah, pertama kami sampaikan dulu mengenai bagaimana dinamika pendaftaran calon, kami menyebutnya dinamika pendaftaran calon. Nah, ada dua kasus menarik dalam pendaftaran calon ini. Pertama, yakni kasus pertama yaitu pasangan calon bangun atau nomor 2 tadi, Cuaca Bangun dan juga Agen Purba ini sebagai pasangan yang independen, jalur independen, ketika mendaftar sempat mendapat penolakan oleh pihak KPU. Karena menurut KPU ada beberapa persyaratan yang tidak memenuhi, misalnya laporan harta kekayaan, kemudian tim sukses di tiap kecamatan tidak ada, dan juga ada beberapa surat lain tidak terpenuhi. Dan mencoba kami konfirmasi kepada pasangan calon, sebenarnya pasangan calon menyampaikan ini memang kesalahan teknis, sebenarnya harusnya bukan karena tidak terpenuhi, tapi permasalahan keterlambatan waktu saja surat. Dan suratnya sudah ada, misalnya dari KPK sudah ada surat, tapi KPU terlalu tegas dalam melakukan pendaftaran ini. Nah, ini konteks argumentasi dari pasangan calon ya. Nah, dan ini sampai ditolak pendaftarannya. Tetapi kemudian pasangan calon melakukan konfirmasi ataupun komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Karo, dan akhirnya pasangan ini diterima. Pasangan ini akhirnya diterima walaupun dengan diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi menariknya memang proses penerimaan ini dilakukan dalam rapat tertutup antara KPU, Bawaslu Karo dan juga pasangan calon. Ini dilakukan secara tertutup pembahasannya. Dan memang dalam Perbawaslu sendiri memang diatur mengenai rapat tertutup ini, dan menarik pada akhirnya pasangan nomor 2 diterima dengan diberikan kesempatan untuk perbaikan, walaupun di awalnya sempat ditolak oleh KPU. Nah, kasus kedua adalah mengenai salah satu bakal pasangan calon yang pada saat itu pasangan calon ini digantikan pada saat malam terakhir batas pendaftaran. Jadi dia ini mendaftar ayahnya yang mestinya menjadi bakal calon pendaftar, tetapi karena meninggal karena COVID, akhirnya digantikan oleh anaknya pada malam terakhir pendaftaran. Nah, artinya ada berkas-berkas dari partai yang harus diganti nama-namanya. Nah, tetapi menariknya memang penyerahan pemberkasan ini tidak langsung ke kantor KPU, tapi dia melalui online, daring, dan diserahkan ke KPU pusat pada saat itu. Nah, memang proses ini sedikit maladministrasi, dan Bawaslu sendiri sudah mengingatkan KPU, Bawaslu Karo sudah mengingatkan KPU Karo, dan dengan memberikan keputusan harus diserahkan dalam waktu 1x24 jam. Dan memang pasangan nomor 4 ini pada akhirnya memenuhi persyaratan tersebut. Sebelum habis waktu 1x24 jam, berkas tersebut diserahkan. Dan ini memang jadi dinamika, walaupun ini berjalan lancar, tapi ada dinamika menarik yang kami temukan dalam proses pendaftaran ini, termasuk pendaftaran online, kemudian juga penolakan pasangan calon, dan akhirnya diterima dengan rapat terbatas gitu, atau rapat tertutup. Nah, yang kedua mengenai temuan kami yang kedua adalah mengenai pelanggaran COVID pada saat pendaftaran.
Nah, secara regulasi sudah mengatur bahwa PKPU nomor 6 mengatur bahwa pendaftaran calon itu harus tidak boleh membawa massa atau tidak boleh berkerumunan. Nah, ini diatur oleh PKPU dan bahkan juga calonnya harus dites swab. Dan pada kenyataannya ada pasangan calon. Awalnya kami menemukan cuma 3 pasangan calon yang melakukan pada saat pendaftaran melakukan pelanggaran. Tetapi setelah kami mencoba meneliti, ternyata hampir semua melakukan pendaftaran calon, melakukan pelanggaran pada saat pendaftaran. Dan ini menarik memang menurut akademisi USU, dia menyebutkan bahwa di masa pandemik ini dituntut seharusnya pasangan calon untuk berkreatif, tetapi mereka tidak mampu, terutama di daerah-daerah itu untuk melakukan kreativitas. Akhirnya pola-pola lama ketika melakukan pendaftaran kandidat bisa membawa massa menjadi strategi mereka lagi untuk menggait perhatian. Jadi ini cara-cara lama karena tidak mampu berkreativitas, menggait, membawa massa lebih banyak. Nah, fakta yang kami temukan di lapangan bahwa kami coba mengkomunikasikan dengan Bawaslu dan KPU memang dan juga kandidat, mereka menyampaikan bahwa sebelum maaf Mas Marlan, 1 menit lagi ya. Oke, baik. Sebelum pendaftaran sudah ada koordinasi dan juga sudah ada, dan menariknya masa ini memang tidak di dalam KPU, di kantor KPU, tapi di luar kantor KPU. Nah, pertanyaan mengapa sanksi ini tidak berjalan? Menurut kami karena memang hasil penelitian kami aspek regulasi yang sangat lemah, terutama di PKPU nomor 6 yang tidak mengatur secara tegas bagaimana sanksi yang diberikan kepada pihak penyelenggara yang melakukan pihak kandidat atau calon yang melakukan pelanggaran. Nah, rekomendasi kami sendiri ada 2. Pertama, memang ada mestinya KPU mencoba memformulasikan ke depannya adalah sistem jemput bola. Jadi KPU bisa melakukan mendaftar dalam situasi seperti COVID ini, KPU datang ke rumah calon atau tim kampanye, di rumah tim kampanye, tim calon, supaya tidak harus tidak terjadi kerumunan massa. Kemudian memaksimalkan aplikasi Silon. Memang sejauh ini di Kabupaten Karo sendiri, KPU Karo tidak menggunakan secara maksimal aplikasi Silon ini. Dan juga ini jadi tantangan ke depan bagaimana pihak Bawaslu, akademisi dan juga teknologi kita bisa untuk membackup kelemahan-kelemahan ini.